hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, moderat, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Tujuan keilmuan program studi pendidikan agama Islam: 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, saat ini bekerja di salah satu sekolah negeri yaitu UPT SMP Negeri 1 Makirobulu. Terima kasih. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me. Baby, you know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. That down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. You know that's
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Farisa Adriani, program studi pendidikan agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis, pengertian, kedudukan dan fungsinya. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung menjelaskan mengenai apa pengertian dari hadis. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat maupun sifat beliau. Nah, hadis menjadi sumber pengetahuan penting karena Nabi adalah contoh terbaik dalam menjalankan ajaran Islam. Jadi apapun yang dilakukan dan dikatakan Nabi menjadi petunjuk bagi umat Islam. Nah, yang selanjutnya mengenai kedudukan dari hadis. Nah, hadis memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, yaitu yang pertama sebagai sumber hukum, kedua setelah Al-Quran. Nah, yang kedua menjelas atau syarah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau singkat. Nah, yang ketiga teladan perilaku hidup karena Nabi adalah contoh terbaik. Nah, banyak ayat Al-Quran yang hanya memberikan perintah umum, misalnya perintah salat, perintah sholat, namun tidak dijelaskan detailnya. Maka hadis di sini memberikan penjelasan praktis tentang tata cara sholat, waktu sholat, jumlah rakaat pada sholat, dan bacaan apa saja yang ada pada sholat. Nah, yang terakhir mengenai fungsi hadis. Nah, yang pertama menjelaskan Al-Quran. Hadis di sini memberi penjelasan lebih rinci tentang isi Al-Quran. Contohnya, Al-Quran memerintahkan untuk sholat, tetapi hadis menjelaskan urutan dan bacaan sholat secara lengkap. Nah, fungsi yang kedua yaitu menetapkan fungsi baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Nah, kadang ada masalah baru yang tidak dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Maka hadis di sini hadis bisa memberikan hukum. Nah, contohnya larangan memakai emas bagi laki-laki tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan dalam hadis. Nah, fungsi yang ketiga menjadi teladan kehidupan atau uswah hasanah. Nah, Nabi adalah panutan. Hadis di sini menunjukkan bahwa bagaimana Nabi bersikap jujur, penyayang, dan adil. Nah, contohnya Nabi selalu menyapa anak-anak dengan ramah. Maka hadis di situ menjadi teladan bersikap lembut. Maksudnya bersikap lembut kepada anak-anak. Nah, baik itulah tadi materi mengenai pengertian, kedudukan, dan fungsi dari hadis. Nah, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi? Boleh mengungkapkan apa saja yang dipahami dari materi yang saya jelaskan tadi. Silakan. Apakah ada? Baik, saudari Fatimah, silakan. Boleh maju ke depan. Pertama adalah pengertian hadis, di mana hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Dan adapun yang kedua yaitu kedudukan hadis, yaitu kedudukan hadis sangat penting karena menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan berfungsi sebagai penjelasan isi Al-Quran dan menjadi teladan perilaku Nabi. Dan yang ketiga yaitu fungsi hadis, di mana fungsi hadis adalah menjelaskan ajaran dalam Al-Quran, menetapkan hukum yang tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, serta menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Mungkin itulah yang sempat saya sebutkan. Nah, itulah tadi kesimpulan materi yang telah disampaikan oleh saudari Fatimah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini,
SMA.